Ya ini yang belum pernah dipikirkan sama orang, belum pernah dipikirkan oleh pengusaha perhotelan. Ya. Jangan kira pengusaha perhotelan itu kaya raya dengan keuntungan, sangat tipis sekali. Makanya sebaiknya ya, sekarang harus ada revolusi perhotelan itu, sebaiknya membuat hotel apa yang masih menguntungkan. Dan bagaimana cara memanage hotel yang baik. Nah itu yang kita akan lakukan. Kalau tidak ya kelihatannya aja kaya punya hotel banyak tapi nggak ada hasilnya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mr. Puisi. Tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita kembali lagi akan berbincang-bincang. Nah, apa sih topik kita kali ini? Jadi kita bakal membahas mengenai revolusi perhotelan. Nah, Mr. Puisi, berbicara mengenai revolusi perhotelan nih, Mr. Puisi. Kenapa harus ada revolusi? Revolusi perhotelan. Ya. Kenapa harus ada revolusi? Ya ini yang belum pernah dipikirkan sama orang, belum pernah dipikirkan oleh pengusaha perhotelan. Kiranya ini harus menjadi perhatian kita bersama, perhatian para pengusaha lokal maupun pemerintah. Sesungguhnya keuntungan sebuah hotel itu kebanyakan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa seluruh perhotelan yang ada di Indonesia maupun di dunia, khususnya perhotelan yang bertahap bintang 4 ke atas, butik hotel, hotel bintang 5, bintang 4, nah kebanyakan itu pemasarannya melalui online. Nah, sekarang siapa yang memiliki perusahaan online terbesar di dunia ini? Satu, Agoda. Berapa persen komisi Agoda? Nah, kita harus tahu berapa persen komisi mereka. Karena Agoda itu perusahaan dunia yang sangat kuat. Bahkan perusahaan semacam Agoda ini kadang-kadang kalau dia ingin menang berkompetisi dengan online, dia bisa memberikan uang muka, pinjaman yang jumlahnya juga miliaran. Nah itu juga merupakan jebakan-jebakan yang seharusnya harus berhati-hati. Kalau kita menerima pinjaman yang akan dibayarkan dengan room, suatu saat pinjaman itu kita pakai untuk yang lain, kemudian room kita tidak terpelihara dengan baik, bisa tidak bisa membayar gaji dan lain-lain. Nah, itulah harus berhati-hati. Hati-hati dengan jebakan-jebakan yang dilakukan oleh Agoda misalnya. Komisinya berapa persen Agoda? 28%. Coba bayangkan sendiri. 28% untuk hotel komisinya diambil oleh Agoda apabila dia bisa memasukkan tamu ke hotel kita. Belum lagi apa namanya Booking.com, ini lebih murah, 18%. Kemudian Expedia 23%. Nah tapi kalau Booking.com misalnya mereka naruh hotel tempat kita, kita membayar komisinya. Jadi pendapatan langsung masuk ke perusahaan kita. Kita hanya membayarkan komisi kepada mereka 18%. Kalau Agoda lebih gawat. Karena apa? Dia menerima pembayaran dari tamu masuk ke Agoda. Kemudian dia langsung potong 28%, sisanya dikirimkan kepada kita. Nah kalau kita ada pinjaman dengan Agoda, ya langsung aja terus diambil dia 100%. Tamu mereka berusaha sebanyak-banyaknya tamu tempat kita. Karena keuntungan mereka cukup tinggi, 28%. Nah, belum lagi sekarang peraturan pemerintah yang baru. Harus ada pajak untuk komisi online. Nah, itu jumlahnya 3%. Coba, kalau online aja sudah mengenakan 28%, plus pajaknya sendiri 3% dari 28%.
Kemudian itu ya kalau dirata-ratakan, rata-rata kalau ada yang masukin dari Agoda, Booking.com lebih murah, Expedia dan lain-lain. Rata-rata bisa sekitar 25-26%. Itu udah komisi dari pemasaran. Nah, ada perusahaan-perusahaan lokal yang juga seperti Agoda, seperti Expedia, namanya Traveloka. Nah, kalau Traveloka ini komisinya hanya 19%, lebih murah dari Agoda, kemudian lebih mahal dari Booking.com. Tetapi kebanyakan Traveloka ini kebanyakan tamu-tamu lokal. Jarang sekali mereka mengirimkan tamu kepada hotel kita, tamu-tamu luar negeri. Nah, ada lagi sekarang Tiket.com, itu hanya 15%. Ada juga yang dinamakan Peggy, sudah mulai, ini 20%. Ini perusahaan Indonesia. Kayak Peggy, Tiket.com jarang sekali mengisi tamu kepada hotel-hotel. Yang sekarang yang paling top untuk lokal, pemilik lokal itu Traveloka. Nah, mereka tuh semua tamu-tamu lokal. Nah, coba bayangkan, apakah tidak merupakan benalu bagi pengusaha-pengusaha hotel yang dilakukan saat ini. Bayangkan saja, yang tadi saja sudah 25%. Belum lagi perusahaan hotel kita itu kena tax atau PB1. Itu tax daerah, Pemda setempat. Itu tambah lagi 10%. Kemudian lagi servis untuk karyawan 11%. Oke, itu jumlahnya udah berapa? Udah kurang lebih 47%. 47% dari komisi online plus tax and service sudah 47%. Nah, untuk hotel-hotel yang building mungkin overhead cukup 30%. Tapi kalau untuk butik hotel yang di lembah-lembah dan suasananya sangat sulit untuk memaintenance, bisa-bisa 35%. Tinggal berapa sisanya? 47% plus 35% itu berapa? Udah 82%. Nah, tinggal 18% itu keuntungan dari pemilik hotel. Nah, inilah yang perlu dipikirkan bersama. Bagaimana caranya menghindari hal-hal seperti ini. Nah, itulah perlu revolusi perhotelan. Khususnya di Indonesia, khususnya di Bali, kemudian dan pada umumnya di Indonesia. Kenapa? Kalau misalnya di luar Bali mungkin masih tidak terlalu pengaruh, tidak terlalu besar. Misalnya kayak hotel di Puncak, di Jakarta, kota-kota besar, itu cukup dengan Traveloka, Tiket.com, lewat Peggy, itu lebih murah komisinya, kita bisa, atau direct booking kan bisa. Nah, itu. Tetapi untuk hotel yang bertaraf internasional, butik-butik hotel seperti misalnya Aman Group, Komo Group, Ritz-Carlton, dan lain-lain yang istilahnya butik hotel yang tarifnya cukup tinggi, itu pasti mereka menggunakan pemasaran lewat online. Online-nya apa? Yaitu paling besar Agoda. Itulah kendala-kendala pengusaha perhotelan. Jangan kira pengusaha perhotelan tuh kaya raya dengan keuntungan, sangat tipis sekali. Nah, belum lagi dikurangi depresiasi, udah nggak ada untungnya. Nah, jadi hati-hatilah membuat hotel sehingga kita tidak tergantung dengan marketing online memilih orang asing gitu loh. Oke, berarti tidak hanya setiap hotel itu kan zaman sekarang memang kebanyakan dikenalnya itu melalui digital ya, Mr. Puisi, yang Mr. Puisi sebutkan tadi ada Agoda, terus ada Traveloka, itu milik lokal. Nah, sebenarnya nih Mr. Itu milik asing. Oh, milik asing. Agoda asing, kalau Traveloka lokal. Oke. Nah, Mr. Puisi, kalau sebagai seorang yang juga terjun nih di dunia perhotelan, Mr. Puisi, sebaiknya gitu, ketika membuat hotel seperti apa sih gitu agar bisa bersaing gitu di dunia yang main di online kayak sekarang? Karena sekarang sistemnya sistem online semua. Kemungkinan travel yang dulu sangat dominan untuk mengisi tamu sekarang tuh berkurang. Nah, masih ada untuk hotel-hotel menengah ke bawah, banyak juga melalui travel. Travel itu masih sangat dominan. Tetapi untuk
kalangan atas, travel itu biasanya rate-nya sangat murah. Biasanya rate untuk travel, untuk mengisi hotel yang butik hotel yang rate-nya cukup mahal, mereka tuh biasanya 40-50% di atas online. Nah, tetapi kalau hotel dari travel, kita nggak perlu kena lagi komisi dari online kan, tetapi pajak PB1, servis dan lain-lain tetap. Nah, kalau misalnya kita jual online misalnya dengan harga katakan 3 juta. Nah, kemudian kalau dengan travel paling harganya mungkin 1,5 juta. 1,5 juta, kemudian dikurangi lagi service and tax 21%. Nah, kemudian kita pajak online kita nggak kena 21%, overhead 35%, berarti itu hampir 55%. Nah, masih ada keuntungan 35%. Tetapi masalahnya travel ini khusus untuk hotel-hotel bintang 3 dan lain-lain itu masih memungkinkan. Tapi kalau udah mulai taraf yang harganya $1.000, kemudian $500 sampai $1.000, itu biasanya dari travel sangat jarang. Kebanyakan mereka mengisi lewat Agoda, Expedia, Booking.com dan lain-lainnya. Nah, sehingga kita harus melakukan revolusi bidang perhotelan. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mulai mempelajari bagaimana memasarkan hotel kita sendiri lewat website kita. Lewat website, langsung lewat IG dan lain-lain. Makanya perlu pengetahuan digital yang lebih hebat lagi. Untuk itu perlu kita merekrut tenaga ahli yang ahli digitalisasi untuk pemasaran direct sales kepada orang lain. Tetapi prakteknya sangat sulit. Benar. Prakteknya seorang e-commerce sebuah perhotelan selalu mereka tuh mengandalkan Agoda, Booking.com, Expedia, Traveloka dan lain-lain. Selalu mengandalkan itu. Kalau kita kasih job, coba kamu menjual direct sales melalui web, melalui IG. Memang bisa dapat 1-2 tamu, tapi persentase sangat kecil sekali. Nah, itulah bagaimana sekarang kita harus melakukan revolusi dalam bidang perhotelan. Gitu loh. Oke. Nah, Mr. Puisi, di Bali nih Mr. Puisi, berarti belum ada ya perhotelan yang bisa berevolusi gitu Mr. Puisi, yang udah bisa mencoba untuk memperkenalkan hotelnya melalui digital dengan sendiri tanpa bantuan aplikasi yang udah ada gitu. Jarang sekali, kebanyakan apalagi hotel-hotel terpencil di Indonesia ini selalu mereka sangat mengandalkan marketing dari perusahaan luar, gitu loh. Itu. Nah, tetapi kalau untuk hotel bintang 3 ke bawah, itu masih diuntungkan. Kenapa? Mereka tuh bisa melakukan penjualan hotelnya tuh tidak harus dengan online. Mereka masih masuk dengan travel yang ada. Karena apa? Travel ini yang ada, apalagi sekarang banyak travel yang mengurus tamu dari Cina. Nah, bayangkan saja, sebelum COVID, hotel bintang 3, khususnya kita ngomong di Bali ya, ini pengetahuan kita ada banyak hal-hal yang di Bali. Sebelum COVID, semua bintang 3 fully book dari Cina. Akhirnya banyak orang berdundun bikin hotel bintang 3 di Bali. Ada yang juga membuat bintang 4 dijualnya dengan harga bintang 3. Berduyun-duyun. Kenapa? Pada awalnya Cina itu bisa masukkan tamu dengan $40. Lama-lama karena jumlah kamar terlalu banyak, persaingan sangat ketat, mereka menurunkan harga $30 sampai $20. Coba bayangkan, hotel bintang 3 yang baru grass $20 itu berarti berapa ya? Ya paling 200 sampai 290.000. Bayangannya aja cost of room-nya itu berapa? Ya. Nah, akhirnya mereka tidak bisa memaintenance hotelnya. Nah, dan pada saat tamu-tamu dari Cina itu berhenti, sudah pasti tutup.
sekarang kalau kita lihat khususnya di Bali yang mengandalkan bintang 3 itu dari Cina, ya, dan juga ada dari lokal pun tidak bisa menampung karena terlalu banyak kamar. Ya. Nah, akhirnya sekarang ini kalau kita hitung-hitung, mulai dari Uluwatu sampai ke Kute sampai ke Ubud, masih banyak hotel mangkrak, khususnya hotel bintang 3. Saya jamin itu. Dan grup kita juga ada hotel bintang 3, 2-3 hotel juga belum berani buka karena belum ada pasar. Ya. Nah, mudah-mudahan bulan Maret, April ini Cina udah mulai masuk. Ya. Nah, makanya sekarang mulai direnovasi pelan-pelan. Nah, untuk merenovasi juga mereka kesulitan dari mana? Benar. Mencari dana. Nah, nanti saatnya sudah direnovasi, mulai lagi jor-joran harga dengan $20. Sehingga grup series dari Cina, kebanyakan mereka memanfaatkan harga murah ini. Yang pintar itu adalah travel-travel, sindikat-sindikat travel ini yang dari Cina ini yang sangat merugikan, tidak memikirkan pemilik hotel, memikirkan keuntungan perusahaannya sendiri. Nah, itulah harus ada kontrol dari pemerintah. Janganlah menjual hotel dengan harga $20 gitu. Ya, oke. Wah, berarti memang banyak ya Mr. Puisi perhotelan khususnya di Bali nih yang meraup harga kecil gitu ya Mr. Puisi dengan membuat hotel yang udah bagus kayak gitu, tapi menerima tamu dengan harga yang kecil gitu, masih banyak ya Mr. Puisi. Oh, sangat banyak. Karena apa? Itulah kesalahannya, mentang-mentang tamu membludak ke Bali, semua ikut-ikutan bikin hotel. Orang yang nggak ngerti perhotelan juga membuat hotel. Akhirnya mikir rusak, tidak tahu SOP. Bagaimana sih manajemen hotel yang baik? Nanti dalam podcast ini saya akan memberikan tip-tip bagaimana mengoperasikan sebuah hotel, bagaimana membuat hotel, dan bagaimana maintenance sehingga komen di online terhadap hotel yang kita manage selalu baik. Gitu loh. Oke, nah Mr. Puisi, berarti bagaimana sih sebenarnya bibit dari persaingan hotel-hotel ini sebenarnya? Apakah cuman karena adanya pemberhentian tamu Cina ini mereka jadi mati gitulah hotelnya tidak berkembang lagi, atau memang ada bibit lain yang menyebabkan hotel-hotel kecil ini bisa mati? Karena kan istilahnya tamu di Indonesia gitulah khususnya di Bali itu kan bukan Cina aja gitu. Ya memang karena itulah mereka melihat, tamu membludak sekian banyak, semua mencari hotel, kemudian berbondong-bondong membuat kondotel, bintang 3 kebanyakan. Kalau kita lihat di pinggir jalan mulai dari Kute ke Uluwatu, banyak kondotel-kondotel yang sudah mangkrak. Sampai hari ini masih mangkrak. Kondotel yang sebetulnya bertaraf bintang 4, dia jual kepada Cina dengan taraf bintang 2. Dengan $20. Ya, apalagi mereka menggunakan kredit bank. Sudah yakinlah itu pasti akan mati. Nah, makanya sebaiknya ya, sekarang harus ada revolusi perhotelan itu. Sebaiknya membuat hotel apa yang masih menguntungkan. Dan bagaimana cara memanage hotel yang baik. Nah, itu yang kita akan lakukan. Kalau tidak, ya kelihatannya aja kayak punya hotel banyak, tapi nggak ada hasilnya. Ya, benar. Setelah 5 tahun, 6 tahun beroperasi, karena manajemen, SOP manajemen dan lain-lain kurang bagus, akhirnya hotel rusak, akhirnya komen di online juga nggak bagus, akhirnya ya ada tamu. Gitu Oke. Nah, kalau mungkin agak menyimpang nih Mr. Puisi, kalau berbicara soal itu, apakah itu merupakan sebuah hal kegagalan dari seorang pembisnis perhotelan? Bukan kegagalan. Banyak orang-orang latah membuat hotel, bukan di Bali saja, di Yogyakarta juga sama. Ada juga? Ada juga, pemilik hotelnya bukan orang Yogyakarta, mereka pemilik hotelnya dari Jakarta. Mereka menjual hotel juga sangat murah. Karena murah, maintenance-nya pasti sangat minim. Nah, itulah banyak yang terjadi, terutama di objek-objek pariwisata di Bali dan Yogyakarta. Nah, tapi kalau di Jakarta dan kota-kota besar lainnya dengan tamu-tamu lokal, mereka sudah hidup baik dan tidak lagi tergantung dengan Agoda, tidak tergantung dengan Booking.com, dia bisa memasarkan dengan travel-travel yang ada. Nah, itulah bagaimana caranya sekarang membuat hotel yang baik. Nah, terobosan-terobosan, kalau kita membuat hotel, masih ada peluang untuk itu. Nah, makanya kita harus membuat hotel yang sustainable,
tidak terlalu besar, butik hotel berupa villa yang sifatnya sustainable. Tidak terlalu besar, misalnya. Nah, kita membuat 10 unit villa yang sangat unik dengan berbahan bambu gitu loh. Nah, terus kita bandingkan dengan hotel bintang 3 yang 300 kamar. Masih menguntungkan 10 unit ini. Kenapa demikian? 10 unit ini kita membuat suatu hotel yang unik, ngambang di atas tanah, di atas perbukitan yang berjungle sifatnya, ada view laut dan lain-lain. Kita bisa jual dengan harga 5 juta dengan 10 unit. Nah, kebanyakan juga contohnya ya, hotel-hotel seperti ini yang sukses banyak sekali di Bali. Satu, kita lihat Ulaman. Itu dia misalnya baru buka tuh 10 unit tapi fully book. Sekarang ada Eco Chic di Ubud. Nah, mereka dengan mempunyai 10 villa yang unik aja, kemudian mereka jual dengan harga 5 juta. Nah, dan selalu fully book. 10 kali 5 juta, 50 juta. Oke, kali 30 hari, 1,5 miliar. Nah, itu ya katakan dipotong juga hampir 60% atau 100% aja deh kosnya. 1,5 miliar, masih untung 750 juta net. Cukup besar. Nah, sekarang kita bandingkan dengan hotel bintang 4 atau bintang 3 yang 400 kamar. Berapa sih penghasilannya? Nah, keuntungan 1 juta udah syukur gitu. Nah, makanya kita harus ada terobosan bagaimana mendesain hotel yang baik, bagaimana memanage hotel yang baik, sehingga terobosan-terobosan yang dilakukan oleh bidang perhotelan ini masih banyak bisa kita lakukan. Terus bagaimana caranya? Coba kita lihat Eco Chic yang di Bali. Mereka itu bukan manajemen hotel yang besar. Mereka dari YouTuber. Mereka dari bergerak di sosial media, sukses di sosial media, mereka menjadi manajemen hotel. Coba. Nah, kita himbau YouTuber seluruh Indonesia, selebgram dan lain-lain, dia bisa mengembangkan dirinya untuk menjadi manajemen sebuah hotel, bisa. Nyatanya sukses, Eco Chic sukses. Seorang selebgram bisa menjadi seorang manajemen hotel yang kemungkinan tidak ada company-nya. Mereka tuh memanage oleh dirinya sendiri. Nah, itu kita bisa nego dengan baik, kita bisa nego karena kosnya dia kecil, ya kita bisa nego. Mungkin kalau anggota 20%, dengan dia paling banyak 15% atau maksimal 18% dia mau. Nah, itulah terobosan untuk bidang perhotelan. Gitu lah. Berarti memang lebih ke ketika membuat hotel itu yang banyak yang harus diperhitungkan ya Mr. Puisi, mulai dari lokasinya mungkin, terus ada juga bagaimana sih cara membuat sebuah hotel yang unik gitu dan bisa bersaing ya Mr. Puisi di dunia banyaknya hotel di Bali kayak gitu. Nah, berarti Mr. Puisi ini bagaimana sih caranya memanajemen gitu hotel itu supaya jalan terus nih Mr. Puisi, karena kan susah gitu. Ya itu deh. Ya, manajemen itu kalau kita punya hotel lah. Coba kita lihat yang justru sekarang yang hotel-hotel sangat menguntungkan, hotel glamping. Coba mereka sewa tanah, modal satu villa itu mungkin 1 juta, bikin 50 glamping. Ya, kadang-kadang glampingnya mungkin beli di Tokopedia. Ya, 100 juta dengan 50 kali 100 juta kan 5 miliar. Nah, dia bisa menjual dengan 500.000. Nah, coba berapa penghasilannya. Nah, tidak perlu pusing-pusing. Nah, sekarang makanya ada terobosan-terobosan seperti ini. Semoga tidak orang banyak latah. Membuat glamping, membuat bintang 3, kondotel yang dijual seperti hotel. Sehingga mereka menyesal. Sebetulnya usaha hotel itu tidaklah mudah. Iya, benar. Itu loh. Oke, wah berarti memang kalau di dunia perhotelan banyak hal yang bisa dibahas ya Mr. Puisi, banyak hal juga. Terus tips nih dari Mr. Puisi untuk pengusaha-pengusaha mungkin yang mau terjun atau yang sudah terjun di dunia perhotelan, mungkin ada tipsnya untuk menjaga kestabilan perhotelan. Jadi gini, sebuah hotel kalau kita mau sukses, cari GM yang mengetahui bagaimana memaintain hotel yang baik. Bagaimana memelihara hotel yang baik,
yang betul-betul pada saat dioperasikannya tidak banyak komplain. Terus mereka membuat suatu SOP, dan hotel yang baik, artinya hotel yang bintang 4 ke atas ya, bintang 5, boutique hotel, itu GM-nya harus mengerti mengenai perhotelan, mengerti mengenai e-commerce, mengerti mengenai sosial media. Mereka punya staff room division yang sangat profesional. Ada titik noda pun di spraynya tidak boleh ada, apalagi di handuk dan lain-lainnya. Tidak boleh, semua selalu dalam kebersih. Biasanya room division yang baik itu seorang perempuan yang detail mengetahui bagaimana menata kamar yang baik, membuat kamar itu bersih, higienis, wangi. Nah, itu sebaiknya diadakan. Kemudian mencari bagian maintenance yang sangat profesional. Nah, orang maintenance ini tidak boleh dikerjakan untuk bersih-bersih, dia khusus maintenance. Orang room division khusus room division. Orang e-commerce khusus e-commerce. Nah, ini harus ada kolaborasi bertiga ini antara room division, bagian maintenance, dan bagian e-commerce. E-commerce ini tidak akan bisa menjual hotelnya apalagi kamar itu kotor, banyak komplain. Kemudian, nah room division ini selain dia ngurusin kamar, mereka juga menyapa tamu, menata bagaimana restorannya betul-betul bagus, indah. Mereka menyapa tamu. Kemudian GM-nya itu sangat aktif. Nah, apalagi sekarang semua sistemnya digital online. Dalam maintenance hotel pun kita bisa dengan online. Kita duduk di rumah pun kita tahu di pojok sana ada kotor. Nah, kemudian mereka harus bikin SOP, harus membuat tabel, aktif memfoto. Ada flag dikit pun harus difoto. Tanggal sekian ada flag. Kemudian harus dikerjakan tanggal berapa. Setelah selesai di maintenance, foto lagi, upload lagi di grup. Nah, itu kalau itu dilakukan dan detail dengan tiap hari, yakinlah hotel itu tidak ada komplain, harganya bisa kita naikkan tiap hari, kemudian hotel ini pasti akan dikenal dan pasti akan sukses. Itu loh. Wah, nah itu dia tips dari Mr. Puisi untuk memanajemen sebuah hotel kayak gitu. Nah, buat teman-teman di rumah, jadi kita udah banyak nih Mr. Puisi membahas terkait dengan revolusi perhotelan. Mungkin nanti next kita bakal ada lagi pembahasan yang lain nih. Tapi sebelum itu seperti biasa Mr. Puisi, kita mau meminta sebuah puisi nih untuk mengakhiri video kali ini. Gitu. Oke, saya minta judulnya, mana judulnya? Oke, judulnya ada di toples. Terima kasih. Oke, jadi Mr. Puisi pilih sendiri. Kita nggak tahu nih apa aja judul di sini. Bim, misal Bim, kita pilih satu judul. Semoga, karena sudah banyak sekali kita disuruh bikin puisi, semoga judulnya kali ini lebih mudah untuk dibikin puisi. Gitu loh. Ketika judul ini datang kepadaku, aku tidak bisa menerka apakah gerangan. Setelah aku membuka, ternyata judulnya mengenai cinta. Cinta bukan untuk segala-galanya, karena cinta itu bisa membuat kita sakit dan bisa juga membuat kita bahagia. Gitu loh. Nah, apa judulnya? Baca. keyakinan. 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 Wah, saya coba ya. Dalam kehidupan yang cukup rumit saat ini, mengenang kehidupan waktu kita masih anak-anak. Begitu indahnya saat kita masih anak-anak sampai remaja. Saat itu ada naluri seseorang untuk mencintai lawan jenisnya. Hal itu semua orang akan mengalaminya. Tetapi saat kita dewasa, semua kenangan masa kecil sudah hilang. Maka mulailah hidup kita dengan persaingan yang ketat. Ingin memiliki istri yang cantik, ingin kaya raya, dan ingin hidup bahagia. Percayalah,
Kalau kita tekun, kerja keras dan sukses, maka keyakinanku di masa yang akan datang akan mendapatkan wanita cantik sebagai teman hidupku dan hidup dengan sukses. Oke, luar biasa. Wah. Nah, kita sudah banyak membahas hal-hal mengenai revolusi perhotelan serta tips yang telah diberikan oleh Mr. Puisi. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Kita bakal kembali lagi membahas hal-hal yang lainnya. Terima kasih, bye-bye.